Oke teman-teman, selamat datang di channel gue Net. Udah lama nggak update ya. Kali ini saya akan melakukan presentasi tentang keamanan komputer. Jadi keamanan komputer tuh apa sih ya kan? Ini menurut referensi yang saya baca, Alfa Hendy Muhammad, ya, dosen saya itu menjelaskan bahwasanya keamanan komputer adalah suatu studi yang dilakukan untuk mengamankan suatu sistem dengan mempelajari pola serangan guna menangkal serangan terhadap komputer. Nah, sistem komputer atau komputer. Selanjutnya, tujuan keamanan komputer tuh apa ya? Jadi ada yang namanya CIA Triad gitu, atau confidentiality, integrity, dan availability. Ini mohon maaf nih gambarnya yang saya ambil nih ya. Kerahasiaan data atau confidential data itu apa sih? Oh, data itu harus rahasia ya. Jadi kayak kamu menulis password di dalam kertas, terus kertasnya jatuh itu jadi nggak rahasia lagi gitu kan. Terus kamu foto KTP, mungkin paspor atau pin password pin ATM kamu posting-posting ya itu rahasia sebenarnya. Nggak boleh. Jadi kita tujuan keamanan itu merahasiakan data-data yang sensitif. Jadi si CIA Triad itu rahasia. Nah, confident itu kerahasiaan, integrity itu integritas data, dan availability itu adalah ketersediaan data. Kerahasiaan tadi itu kita menjaga data-data kita supaya tetap rahasia, terus data-data kita harus terintegritas atau menghindari manipulasi data, supaya data yang dikirim dan yang diterima itu tetap sama. Misalnya kayak aku mengirim pesan A, yang diterima si teman saya itu ya A gitu, bukan kita rubah. Atau misalnya ini supaya data itu tidak dimanipulasi itu gimana gitu. Misalnya suatu sistem itu dibobol orang gitu, terus misalnya sistem bank, misal ini bank. Terus si A ini saldonya dibuat 1 triliun, padahal saldo awalnya 1.000 rupiah. Tiba-tiba dirubah, dimanipulasi menjadi 1 juta. Nah, itu kan salah satu dari keamanan komputer itu menghindari terjadinya pengerusakan sistem itu tadi ya. Tujuan sendiri itu udah saya berikan di video-video sebelumnya ya. Di mana tujuan dari mengamankan komputer itu mencegah terjadinya serangan cyber. Serangan cyber itu apa namanya motifnya banyak, bisa uang, bisa popularitas, bisa menghancurkan eh, suatu reputasi perusahaan lain gitu. Misalnya ada perusahaan A diretas dan beritanya tersebar kemana-mana, mungkin orang jadi tidak percaya dengan perusahaan tersebut. Misalnya ada perusahaan asuransi, datanya bocor, dicolong orang, akhirnya orang jadi takut gitu mau asuransi ke situ gitu. Integritas data supaya data tidak dimanipulasi. Terus ketersediaan data tuh apa sih? Nah, ketersediaan data atau availability itu, ketersediaan data itu adalah data itu bisa diakses kapan saja di mana saja gitu. Jadi jangan sampai ada orang akses tiba-tiba datanya itu tidak bisa diakses gitu. Seperti misalnya kalian mau login, kemarin kapan hari WhatsApp sempat down itu. Nah, itu availability-nya itu. Nah, mungkin untuk mencegah terjadinya data itu tidak available atau tidak tersedia itu kita harus menerapkan keamanan-keamanan komputer. Nah, untuk menjaga keamanan komputer sendiri itu saya sudah melihat ada beberapa framework atau tata cara cara kerja bagaimana mengamankan atau mencapai tujuan keamanan komputer yaitu rahasia, integritas dan ketersediaan data. Nah, ini kunci keamanan komputer itu ada beberapa yaitu people, proses dan teknologi. Jadi dari segi keamanan itu komputer atau keamanan sistem komputer itu kita nggak bisa hanya mengandalkan sebuah sistem. Mungkin sistem aman, namun kalau kena phishing itu bukan sistem yang bersalah sebenarnya. Itu yang bersalah adalah people, orangnya. Atau mungkin orang menginputkan data yang seharusnya tidak seperti itu. Contohnya misalnya dia harusnya mengupload file gambar tapi yang diupload adalah shell atau backdoor. Nah, itu akan bahaya sekali ya. Jadi kunci keamanan itu ada people, proses dan teknologi. People itu penting. Kita harus kasih training dan awareness atau pengertian atau seperti kita ajarin dia itu supaya sistem itu aman kayak mana gitu. Jadi supaya dia nggak sembarangan gitu.
Jadi sistem udah aman, teknologinya sudah bagus, prosesnya sudah bagus, tapi orang yang ngejalanin proses dan ngejalanin teknologi ini nggak ngerti gitu. Ternyata tiba-tiba dia datang ke suatu kantor gitu, kantor, komputer kantornya, ngidupin komputer, mencolokkan flash disk yang nggak jelas dari mana, akhirnya keamanan yang dibangun dengan proses dan teknologi yang baik itu tadi malah jadi rusak gara-gara people itu sendiri. Jadi kita harus mentraining karyawan untuk mengamankan uh, sistem yang sedang kita jalankan. Proses. Nah, proses itu kita harus jalani dengan best practice atau misalnya kita contoh. Proses itu adalah kita bikin SOP supaya si pengguna itu tuh tahu tujuan dia bekerja, tahu tata cara bekerja untuk menghindari terjadinya eh, terjadinya serangan cyber tadi ya. Jadi kalau people doang diem gitu nggak ada yang proses yang mengajari atau tidak ada guide atau panduan dalam menjalankan sebuah sistem dari proses-proses sistem yang baik itu tadi, misalnya proses itu ya kita misalnya mau melakukan sesuatu tuh harus ada SOP-nya gitu. Misalnya tidak ada SOP-nya, misal nih kita tuh tidak boleh masuk ke ruang server misalnya. Itu harus pakai proses. Proses itu tadi harus dibuat atau dibuat SOP oleh si uh, pengambil keputusan gitu. Karena orang biasa juga nggak bisa kalau nggak ada uh, guide atau nggak ada panduan yang dibuat gitu. Jadi supaya menjalankan proses dengan baik atau proses itu berjalan dengan baik itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah, terus sesuai dengan proses-proses yang telah dibuat SOP-nya oleh manajer misalnya. Terus teknologi. Nah, teknologi itu harus melindungi sistem keamanan komputer tadi. Jadi kita bisa pakai teknologi ya kan nggak mungkin kita akan memantau sistem 24 jam manusia. Masa people suruh memantau sistem 24 jam kayaknya nggak bisa deh. Kita butuh teknologi ya. Misalnya firewall, terus intelligent threat detection atau deteksi ancaman dengan kecerdasan buatan pakai sistem yang bisa mendeteksi ancaman-ancaman cyber cyber attack tadi. Terus endpoint protection itu pakai antivirus ya. Endpoint itu pengguna ya. Jadi komputer-komputer yang dipakai di kantor dipasangin antivirus. Terus business continuity atau keberlanjutan bisnis itu sangat-sangat ditentukan oleh teknologi. Jadi keamanan komputer itu harus bersinergi antara people, proses, dan teknologi gitu. Jadi nggak bisa teknologinya aja yang bagus, tapi people-nya nggak dikasih pengertian tentang keamanan. Dan nggak bisa aja orang yang pinter tapi tidak ada uh, teknologi yang dapat melindungi gitu. Terus nggak mungkin kan people dengan teknologi yang baik tapi proses keamanannya atau proses cara kerjanya tidak sesuai dengan keamanan komputer. Misal seseorang itu di kantor menginstal antivirus 5 biji gitu beda-beda. Nah, itu malah bukannya bagus ya, itu malah kacau. Akhirnya komputernya jadi lemot, nggak bisa kerja sama sekali, bentrok, hancur komputernya gitu kan. Jadi kita juga perlu proses gitu. Nah, jadi misalnya kadang people itu kadang saking dia nggak enaknya sama orang, minta password dikasih. Atau saking nggak enaknya sama orang, dia mungkin memberikan data-data yang sensitif gitu. Jadi proses people teknologi itu harus bersinergi. Ini tidak boleh sama sekali dihilangkan di keamanan komputer ya. Jadi people, proses, dan teknologi itu harus saling bersinergi. Nah, untuk membangun ini kita bisa untuk membangun keamanan komputer ini kita bisa pakai alur kerja ya. Alur kerja ini biasa disebut dengan software development life cycle ini kalau di pengembangan software ya. Tapi kalau ini alur kerja dalam membangun keamanan komputer. Nah, misalnya saya mau membangun keamanan komputer nih. Misalnya ada sebuah perusahaan yang manggil saya gitu, Mas, tolong gimana ini supaya kantor saya aman gitu datanya. Memang ya, tidak ada sistem yang 100% aman ya. Tapi ada cara-caranya untuk kita melakukan preventif atau melakukan sebuah langkah antisipasi daripada serangan cyber itu. Jadi alur kerjanya itu analisis. Jadi kita analisa itu.
Itu orangnya itu kira-kira yang kerja kayak mana sih? Apakah mereka sudah mengerti tentang cyber security atau belum gitu. Kalau belum ya berarti nanti kita butuh butuh yang namanya pelatihan gitu. Terus kira-kira ini komputernya ada berapa sih? Udah ada antivirusnya belum sih? Kita analisis gitu. Ternyata belum. Berarti kita analisis kebutuhannya adalah bahwasanya kita butuh antivirus gitu kan. Terus jaringannya itu seperti apa? Apakah udah ada firewallnya atau belum? Kalau belum, seperti apa? Kita analisis itu semuanya. Setelah kita analisis kebutuhan tadi, kebutuhannya apa, kita buat. Ibarat kita mau bangun rumah tuh, kita catat dulu. Kita ini tanahnya berapa lebarnya, mau beli bata berapa, seperti itu. Semennya kira-kira habis berapa. Terus pondasinya itu mau pakai batu kah, mau pakai genteng kah, mau pakai kayu kah, seperti itu. Itu proses analisis dalam keamanan sistem informasi atau keamanan komputer. Kita harus cek dulu lapangan itu seperti apa gitu, udah ada antivirusnya atau belum gitu, terus komputernya pakai OS apa gitu kan, terus sistem kerjanya seperti apa orang-orang ini, software-software apa aja yang dibutuhin. Nah itulah kita dalam proses analisis. Setelah proses analisis kita harus merancang, seperti kita tadi kita lihat, kita analisis rumah nih. Misalnya dalam konteks membangun rumah, kita sudah menganalisa kebutuhannya apa aja, kita harus rancang nih rumahnya seperti apa, tingkat 2 kah, tingkat 1 kah, seperti apa gitu. Kita rancang dari proses-proses tadi, kita rancang ini. Ini seperti apa ini? Misalnya dalam membangun rumah tadi, oh ini rumahnya belum ada pagernya nih, ini bahaya nih, nggak aman nih kalau kita pergi-pergi orang bisa bobol pintu gitu kan. Kita harus bangun, kita rancang pagernya seperti apa gitu. Apakah kita menerapkan pasang firewallnya seperti apa, Denny all allow any atau allow all Denny any gitu kan. Itu konsep-konsep firewallnya seperti apa gitu. Terus SOP yang mau kita bangun itu seperti apa, terus kita akan melakukan apa sih gitu kan. Itu kita rancang. Software-software apa yang mau kita implementasikan, itu kita rancang terlebih dahulu. Setelah kebutuhan kita tahu, udah kita rancang seperti apa, baru kita implementasikan. Nah, jadi kita implementasi. Nah, setelah kita implementasi itu kita bangun, udah kita buat, kita jalanin nih. Misalnya ada SOP-nya kita jalanin nih. Terus misalnya komputer belum terinstall antivirus, antivirusnya kita pasang nih, gitu kan. Terus orang-orang belum kita training nih, gitu kan. Udah kita implementasiin apa yang kita rancang, baru kita tahap evaluasi. Mungkin ada dari proses, ada dari people, proses dan teknologi tadi. Mungkin ada yang bertabrakan, mungkin ada kendala di jalan. Itu kita evaluasi apa yang kita implementasikan ini, kekurangannya apa, kelebihan apa, kita evaluasi. Terus kita percoba perbaiki kesalahan-kesalahan itu, kita coba analisis ulang dan kita rancang lagi, terus kita implementasikan lagi. Terus kita cek terus seperti itu. Itu terus berlanjut dalam merancang keamanan komputer sehingga tujuan dari keamanan komputer itu bisa berhasil. Mungkin seperti itu aja alur kerja dari apa tentang garis besar keamanan komputer itu apa sih gitu kan. Oke. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.